Tyson comes out slugging. He comes out smoking like Marvis's father, Joe. Marvis must move or we're going to be out of here very, very quickly. Uppercut, and Marvis is hurt. Frazier is down. Tyson again, another one of those fresh youngsters, only 19 years of age. Long is 27. Oh, wow. Left hand again. Hai guys, Sekeping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Michael Gerard Tyson lahir 30 Juni 1966 di New York City, Amerika Serikat. Ia adalah petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Julukan Mike Tyson secara internasional adalah Iron Mike, merujuk pada poster tubuhnya yang kuat bagaikan besi. Beberapa media massa yang lain lebih suka menyebutnya sebagai the baddest man on earth, yang merujuk pada perangainya yang buruk baik di dalam maupun di luar ring tinju. Sedangkan pers Indonesia lebih senang menyebut Tyson sebagai si leher beton, merujuk pada lingkaran leher Tyson pada masa jayanya yang ekstra besar dari ukuran normal dan tampak begitu kokoh. Tyson adalah salah seorang petinju paling ditakuti karena kebrutalannya. Ia adalah juara dunia kelas berat termuda di usia 20 tahun. Rekornya adalah 50 kali menang, 5 kali kalah, dan 2 tanpa keputusan. Dan 44 dari 50 kali kemenangannya diraih dengan kemenangan KO. Sangat menakjubkan. Segala prestasi mentereng itu berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya yang kacau balau. Perkawinannya dibumbui dengan berbagai kasus kekerasan rumah tangga. Di puncak karirnya, ia harus mendekam di penjara selama 3 tahun karena kasus pemerkosaan. Selang beberapa tahun kemudian, ia harus mendekam kembali di balik jeruji besi selama setahun akibat menyerang 2 orang yang terlibat kecelakaan mobil dengannya. Pada tahun 1995, selepas dari penjara, Mike Tyson secara resmi mengumumkan telah memeluk agama Islam. Kedekatannya terhadap Islam ia dapatkan selama di dalam penjara. Namanya pun berubah menjadi Malik Abdul Aziz. Namun, tidak semua hal tentang kehidupan Mike Tyson diketahui publik. Terdapat satu rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Rahasia ini diungkap oleh mantan bodyguard-nya yaitu Rudy Gonzalez. Ia mengungkapkan fakta yang selama ini disimpannya rapat. Rudy Gonzalez yang juga mantan sopir pribadi Mike Tyson menyebutkan bahwa Mike Tyson mempunyai ritual unik yang harus dilakukan beberapa saat sebelum naik ring. Ritual itu adalah bercinta di ruang ganti ataupun kamar mandi di lokasi pertandingan. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan energi berlebih yang dimilikinya. Rudy Gonzalez seringkali kelabakan dalam menyediakan grupis untuk Mike Tyson sesaat sebelum pertarungan dimulai. Hal ini seringkali membuat Mike Tyson murka. Tyson menyadari bahwa dirinya memiliki emosi yang meledak-ledak dan cenderung tak terkendali. Ia juga memiliki tenaga yang sangat besar. Inilah ketakutan terbesar Mike Tyson. Dengan kekuatan dan emosinya yang meledak-ledak ini, ia bisa saja membunuh setiap lawannya di dalam ring. Rudy Gonzalez yang dalam setiap pertarungan Mike Tyson selalu berada di sisi ring, menjadi saksi keganasannya. Seringkali ia melihat lawan-lawan Tyson dengan tubuh raksasa, tersungkur sambil menahan sakit karena tulangnya patah atau mukanya berdarah. Bercinta sebelum naik ring adalah cara untuk meredam semua itu, dan itu terbukti efektif menyelamatkan lawan-lawan Tyson dari cedera parah atau bahkan kematian. Perlunya bercinta sebelum naik ring juga menjadi alasan Mike Tyson untuk mengatasi masalah kejiwaan yang dimilikinya. Ia selalu merasa cemas ketika akan naik ring. Ia juga sering merasakan sedih yang amat dalam tanpa tahu sebabnya. Tyson selalu cemas dan khawatir akan membuat kesalahan di atas ring dan merasa dirinya tak pernah baik. Hal itu terjadi karena pengaruh masa lalunya yang kelam.
Mike Tyson tumbuh di daerah berbahaya di Brooklyn pada 1970-an. Ditinggalkan oleh ayahnya saat lahir dan menjadi yatim piatu pada usia 16 tahun ketika ibunya meninggal dunia. Tyson seringkali dibully baik fisik maupun verbal karena perawakannya yang pendek dan omongannya yang cadel. Respon yang ia berikan seringkali berakhir di penjara. Pada usia 13 tahun, ia sudah ditangkap polisi sebanyak 38 kali. Semua kehidupan kelam itu masih tersimpan di goresan-goresan luka di sekujur tubuhnya. Mental dan emosinya juga terganggu dan mengikutinya hingga kini. Demikian sekeping nyaring kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan, dan berikan saran atau kritikan di kolom komentar ya. Sekeping nyaring akan kembali dengan informasi yang tidak kalah menariknya. Terima kasih.